Oh, ini kan dapat tentang sampradaya budaya Bali saat ini. Woi, pertama-tama saya bukan pengamat spiritual, jadi saya bukan Oh, bicara dalam rangka saya adalah orang yang mengetahui tentang sampradaya. Saya juga bukan orang yang mengerti betul tentang budaya Bali. Jadi saya tidak berkompeten dalam bicara dalam konteks budaya Bali. dan sampradaya. Dan sampradaya. Artinya mari kita bicara tentang sesuatu yang kita tahu saja gitu. Pertama-tama mari kita lihat karakter orang Bali. Karakter orang Bali itu kan bagaimana kita melihat karakter orang Bali? Kita lihat dari cerita-cerita rakyat, dongeng-dongeng rakyat di Bali tentang seperti apa. Dongeng-dongeng rakyat di Bali itu apa sih? Pertama, bawang kesuno. Ketiga, cupak gerantang, ya kan? Apa isinya cupak gerantang dan bawang kesuno itu? Isinya itu adalah dua orang bersaudara yang berantem. Ya, betul, betul. Artinya secara kultur, secara budaya, secara memori kolektif, orang Bali itu memang punya gen, punya memori kolektif untuk berantem sama saudara. Nah, sekarang mari kita belajar, Bersaing lah. ya, mari kita belajar ke daerah lain. Misalkan daerah Minang. Apa cerita rakyat orang Minang? Cerita rakyat orang Minang itu Malen Kundang. Apa isinya Malen Kundang? Malen Kundang itu isinya seorang yang merantau keluar, Betul. terus kemudian balik sukses dia di luar, balik lagi dia ke kampung halamannya. Dia sombong, tidak mau mengakui ibunya sebagai ibunya sendiri. Akhirnya dia dikutuk jadi batu. Karena ada batulah, makanya sesepuh para orang tua di Minang itu membuat cerita seperti itu. Artinya mereka tahu sudah karakter orang Minang itu adalah karakter perantau. Oh, karakter Mungkin perantau. ya, mungkin kalau orang Minang itu seorang petani, ada batu yang bentuknya seperti itu, orang akan membuat cerita, oh dia sukses bertani, tidak bersyukur, dikutuk jadi batu, mungkin seperti itu. Nah, kembali lagi, begitulah orang Bali menasehati generasi-generasinya bahwa karena mereka tahu karakter orang Bali itu senang bertengkar sama saudara, makanya dibuatkan cerita rakyat kemarin cupak gerantang dan bawang kesuno. Itu dulu. Betul, kita spiritnya berbeda. Kita harus pahami itu dulu bahwa bertengkar sesama saudara sama orang Bali sendiri itu memang adalah karakter kita, adalah DNA kita gitu loh. Jadi pahami itu dulu sehingga kita tidak akan kaget melihat orang Bali sama orang Bali berantem. Nah, itu pertama. Terus kedua, berbicara mengenai Hari Krishna. Ini mari kita lihat fenomena di luar. Jangan dulu berbicara tentang hari. Mari kita bicara dulu. Kita bandingkan fenomena Hari Krishna ini dengan Cara apa? misalkan kayak Inul Daratista lah. Nah. Inul Daratista. Apa yang membuat Inul Daratista itu ngetop seperti sekarang? Kan karena dulu awal tahun 2000-an itu dia membawakan dangdut dengan versi yang berbeda. Dia dengan goyang ngebornya dan apa dan segala macam. Goyang itu, goyang ngebor. Pada saat itu semua artis sedang berperang melawan namanya pembajakan. Mereka begitu melawan pembajakan, tapi yang dilakukan Inul dengan goyang ngebornya, semua orang memproduksi videonya besar-besaran, dia biarkan. Sehingga apa yang terjadi? Populer dia. Begitu dia populer, ngetop videonya tersebar kemana-mana, dia dapat tekanan dari artis-artis senior. Artis-artis senior. Tekanan. Dia berkembang tekanan. Iya. Oh, semua artis-artis senior tuh menekan dia. Wah, pokoknya dibilang wah goyangnya terlalu erotis, dibilang tidak sesuai dengan kaidah agama, merusak citra dangdut Indonesia. Pakem dangdut. Tapi apa yang terjadi? Dia malah makin besar dengan hal itu. Dia memanfaatkan momen itu untuk promosi dirinya. Semua stasiun televisi swasta pada waktu itu menayangkan video-video tentang Inul. Akhirnya di kafe-kafe elit, kafe-kafe top di Jakarta mengundang Inul untuk jadi bintang tamu. Kan itu sebuah fenomena. Ya. Jadi kesimpulannya tekananlah yang membuat Inul Daratista itu menjadi populer, menjadi ngetop seperti sekarang. Dan diterima di masyarakat. Nah sekarang bandingkan lagi dengan Gojek.
fenomena ojek online di Indonesia. Ketika pertama kali Gojek ini launching mengaspal di jalanan, ada perlawanan dari para ojek pangkalan. Woi, mereka protes. Wah, ini tidak benar, ini mau menggerus penghasilan kita dan segala macam. Pokoknya ada tingkat Setiap persaingan. ada Gojek pakaian seragam masuk ke ganggang, dibully sama mereka, dipukul, motornya dirusak, motornya dibakar. Ya. Tapi apa yang terjadi? Semakin mereka dibully, semakin mereka ditekan, orang semakin penasaran. Wih, apa sih Gojek ini? Apa sih Grab ini? Orang semakin ngedownload aplikasinya. Semakin ternyata memang beda Gojek ini. Sebenarnya memang lebih nyaman pakai Gojek. Terus mengapa? Kenapa orang pakalan ini Ya. protes gitu? Ya, Akhirnya apa yang terjadi? Jumlah orang yang pengemudi Gojek jauh lebih besar daripada yang ojek pangkalan. Ya. Nah, sekarang kalau ada orang Gojek dibully sama ojek pangkalan, dia tinggal share di grup, seluruh ojek Gojek itu akan datang membela temannya. Ya. Orang Gojek pangkalan tidak bisa berbuat apa-apa, mereka kalah oleh perubahan zaman. Perubahan. Kita tidak bisa, perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Persaingan itu dan perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Sekarang lihat fenomena sampradaya, anggaplah ini sebuah persaingan antara budaya Bali dengan sampradaya. Kalau dianggap ini sebagai sebuah persaingan, di mana orang yang tekun taat dengan budaya Bali itu menganggap bahwa sampradaya, terutama Hari Krishna ini adalah sebagai saingan mereka, saingan baru yang akan menggerus budaya Bali. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan menekan Hari Krishna kita akan menyelesaikan masalah ini? Melihat dari dua fenomena tadi. Ya, contoh fenomena tadi. Nah, sekarang kalau bicara mengenai persaingan, mari kembali kita melihat persaingan yang terjadi di luar sana. Kalau kita ini melihat sebagai persaingan ya. Ya. Oh, konsep persaingan. Nah, konsep persaingan. Konteks persaingan. Contoh persaingan konvensional zaman dulu, dari dulu sudah ada ini antara Coca-Cola dengan Pepsi. Ya. Bagaimana persaingan Coca-Cola dengan Pepsi ini? Ya, saling menjatuhkan. Coca-Cola bikin iklan menjatuhkan Pepsi. Pepsi bikin iklan menjatuhkan Coca-Cola. Persaingan telanjang bulat persaingannya. Tidak ada lagi kimut-kimut, tidak lagi malu-malu, tidak ada lagi sembunyi-sembunyi, telanjang. Terus Pepsi menayangkan Coca-Cola, menjatuhkan Coca-Cola, telanjang. Coca-Cola menjatuhkan Pepsi, telanjang. Tapi apa yang terjadi? Malah apakah dengan Pepsi menjatuhkan Coca-Cola, Coca-Cola jadi jatuh dan Pepsi jadi besar? Tidak juga. Apakah Coca-Cola menjadi besar setelah dia menjatuhkan Pepsi? Tidak juga. Malah sekarang mereka berdua ini tergerus oleh kampanye-kampanye minuman kesehatan. Artinya orang semakin sadar bahwa Coca-Cola, Pepsi, minuman bersoda, Sprite, Fanta itu adalah minuman yang tidak sehat. berarti intinya kesehatan kembali. Mereka dikalahkan oleh hal itu. Mereka kalah dengan kompetisi yang seperti ini, mereka kalah gitu. Nah, sekarang kita lihat persaingan di zaman milenial antara Facebook dengan Facebook dengan WhatsApp lah contohnya. Ya. Bagaimana Facebook bersaing dengan WhatsApp? Facebook lebih dulu ada. Nah, ketika Facebook sudah dulu ada, muncul WhatsApp. Pengguna WhatsApp ini perkembangannya jauh lebih besar daripada Facebook. Facebook perkembangannya merangkak, WhatsApp ini melesat. Facebook melihat, wah ini saingan ini. Tapi apa yang dilakukan Facebook? Facebook ngajak WhatsApp berunding. Saya belilah saham kamu lah. Ya kan? Ya. Akhirnya apa yang terjadi? WhatsApp diakuisisi sahamnya sama Facebook. Sama-sama jalan. Sehingga sekarang WhatsApp jadi bagian dari Facebook. Jadi kalau sekarang Facebook bisa bilang, WhatsApp kamu semakin besar lah. Nanti kalau kamu semakin besar, ya saya semakin besar juga. Nah, sekarang pilihannya ada pada kita. Kita akan menjadikan persaingan ini seperti persaingan Coca-Cola dengan Pepsi, ya, atau kita akan menganggap persaingan ini sebagai menganggap apa yang terjadi persaingan ini seperti Facebook dengan WhatsApp. Pilihannya ada pada kita.